Kita kehadiran Eddie Kemot. Ya. Selamat sore. Eddie Kemot adalah perlu. drummer Seringai dan sebutan di sana director apa kreatif director Cerah Hati sih? Apa dua-duanya? Dua-duanya kadang-kadang. Director apa aja lah gue. Kreatif director Cerah Hati. Seringai itu salah satu band yang gue lihat kesibukan di luar bandnya luar biasa. Iya itu. Kalau bandnya bukan Seringai, genrenya bukan kayak Seringai. Iya. Kayaknya Fokusnya kita band ya? bisa gitu. Iya. Gue pernah ngebahas sama anak-anak kayak kita pada suatu hari manggung di Soundrenalin terus kita ditaruh di hotel enak. Anjir, kita butuh berapa belas tahun baru nyampe hotel ini. Kalau misalnya genre kita kayak band-band populis mungkin 2-3 tahun kita udah dapet hotel kayak gini gitu. Justru gara-gara idealisme anak-anak bawain musik keras, jadinya kita harus survive sendiri gitu. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita episode ke 133. banyak nih episode lama-lama Luar biasa. Menuju episode 200 lah. Kita kembali kehadiran, ini kita lagi sering nih kayaknya orang yang di Depan belakang dan layar belakang. dan depan layar juga loh. Yes, depan dan belakang layar. Sibuknya sama lagi, seimbang, nggak setengah-setengah dia emang. Kita kehadiran Eddie Kemot. Ya. Selamat sore. Mas Kemot. Oke, nggak perlu dijelasin ya Eddie Kemot siapa. Eddie Kemot adalah Perlu. drummer Seringai dan sebutan di sana director apa kreatif director Cerah Hati sih? Apa dua-duanya? Dua-duanya kadang-kadang. Director apa aja lah gue. kreatif director Cerah Hati. Banyak kreatif director event lagi sekarang nih. Gila nih Bang. Ya kita bahas semua ya. Kita bahas semua. Semoga waktunya cukup. Panjang kan, bebas kan. 3 jam lah. Apa kabar Mut? Baik. Lagi ngerjain apa? Proyek yang lagi current boleh disebutin gak sih? Kalau yang lagi current sih gue lagi bantuin si show-nya teman-teman podcast Mas. Gitu. Okay. Mereka minta dibantuin lah untuk creative direct. Tadinya gue nggak bisa sebenarnya. Bukan nggak mau kan? Bukan nggak mau, nggak bisa. Jadwalnya bentrok sama manggung. Nah kan jadi ada gitu-gitunya tuh. Iya. Tapi akhirnya ngulik-ngulik ya udahlah bisa. Lu kok bisa manggungnya nggak jadi? Gue kerjain dulu, terus habis show jalan dikit gue cabut. Manggungnya sama-sama di Jakarta. Jadi satu hari itu langsung 2 event ya gitu lah yang dikerjakan. Ini kalau lu kerjaannya bareng ya, tapi nggak mungkin Seringai nyari drummer lain kan? Apa pernah? Pernah. Oh, pernah. Kita tuh kecuali Aryan ya. Iya. Kita nggak mungkin cari vokalis lain kan? Agak susah cari vokalis lain. Tapi kita bertiga tuh kayak udah punya additionalnya gitu. Karena masing-masing kan sibuk semua nih si Seringai. Ricky punya additionalnya, Semi punya additionalnya, gue juga ada additionalnya gitu. Jadi pokoknya prinsipnya kalau misalkan Seringai udah ada gig, ya kan salah satu dari yang nggak bisa musisi pemain musiknya itu ada ini ada additionalnya untuk musisinya ya. Iya, untuk musisinya. Kecuali si Aryannya. Iya, Aryan vokalisnya. Mau nggak mau terpaksa. Habis semuanya pada sibuk semua. Karena Seringai itu salah satu band yang gue lihat kesibukan di luar bandnya luar biasa. Iya itu. Tapi ya itu tadi pembahasan gue. Kalau bandnya bukan Seringai, genrenya bukan kayak Seringai. Kayaknya fokusnya band ya? Bisa gitu. Gue pernah ngebahas sama anak-anak kayak kita pada suatu hari manggung di Soundrenalin terus kita ditaruh di hotel enak di Le Grande di Bali gitu. Masuk hotelnya kayak mewah gitu. Anjir, kita butuh berapa belas tahun baru nyampe hotel ini. Kalau misalnya genre kita kayak band-band populis mungkin 2-3 tahun kita udah dapet hotel kayak gini gitu. Justru gara-gara idealisme anak-anak bawain musik keras, jadinya kita harus survive sendiri gitu. Dan rata-rata job lu hanya di weekend kebanyakan jadinya ya? Gua gak mungkin main di acara gathering company. Iya gak mungkin. Udah gak mungkin. Ini udah pasti gak mungkin juga ya. Gak mungkin juga ya. Gak mungkin. Nyaris gitu. tidak mungkin ya. Biasanya banyak acara apa kalau gitu? Di luar apa? Di luar festival musik nih berarti? Maksudnya di luar festival musik. Dulu sih seringnya kan kita pensi awalnya kan. Pensi terus udah gitu acara-acara kampus. Tapi sekarang sih mostly banyaknya festival. Festival ya? Banyaknya sih festival. Kurang lebih dalam 1 bulan itu kira-kira gigsnya ada berapa? Ini kurang lebih aja gitu loh. Pasca pandemi itu langsung gini grafiknya. Jadi kalau gue perhatiin emang grafik pertunjukan tuh langsung meningkat. Kayak orang tuh balas dendam gitu, langsung gas gitu. Gue ngerasain langsung dari yang tadinya ya karena pandemi otomatis. Tapi sekarang sih jadi kayak setiap weekend pasti ada manggung jadinya gitu. Udah pasti. At least gue sampai awal Desember tuh gue udah ada gigs terus setiap minggu. Kalau
band-band terkenal ya. Lu bukan nggak terkenal, band pop sorry. Kurang terkenal, emang sering aja kurang. Cukup terkenal lah. Kalau band pop lah ya, biasanya ngisi acara malam tahun baru. Kalau seringnya ngisi gak sih? Gua cuman sekali pernah main acara tahun baru. Acara apa? Itu juga aneh banget ya. Acara tahun baru diadain sama pemerintah Mojokerto, Magelang mana gitu. Gue lupa deh pokoknya waktu itu. Acaranya acara gratisan, ditonton warga. Terus gue main pas jam 12-nya. Gue main di tengah set, main 3-4 lagu, set di-cut. Pemdanya naik ke atas, mimpin doa. Mat kayak kan kita semua. Kalau menurut gue, ini kayaknya ide bupatinya. Kalau menurut gue ya, ide bupatinya ada wali kota yang ngefans sama Seringai. Mungkin dia nggak ngerti. Habis itu lanjut lagi. Habis itu lanjut lagi. Tapi penontonnya tahu lagu lu nggak? Ada yang tahu, ada yang enggak gitu kan. Terus kan karena udah campur banget ya warga acara tahun baru. Tapi kayaknya habis itu kita nggak pernah ngambil lagi deh. Oh. Ya karena ya lu juga aneh-aneh sih emang di sebuah kota tiba-tiba Aneh kan gitu. acara ulang tahun tahun baru Pemdanya yang bikin mungkin. Iya. Biasanya kalau sekali show, sekali perform itu ya berapa jam sih durasinya? Si Seringai sih rata-rata sejam lah. Sejam itu berarti 7 sampai 8 lagu ya? lagu ya. Enggak, kalau Seringai lagunya kan lebih pendek-pendek karena lagunya kencang-kencang cepat-cepat. Mungkin 10 sampai 12 lagu. Banyak nyampe lu ya 10-12 lagu. banyak. Ya tapi gitu gas aja semua gitu kan. Enak kan kalau band-band kayak Ungu kayak gitu-gitu kan santai kan gitu. Berarti energi lu vokalisnya nggak terlalu banyak ngobrol dong ya kalau kayak gitu. Interaksinya beda ya. Tetap ada sih. Justru sebenarnya kalau si show-nya Seringai itu biasanya orang justru nunggu Aryan ngomong apa in between songs. Karena itu justru menurut gua uniknya Aryan tuh di situ. Sosio komentarinya dia tuh selalu di sana. Ada jokes-jokesnya dia kayak gitu-gitunya. Itu yang suka ditunggu sama orang gitu. Ini kan lagu lu cukup keras lah ya. Kalau lu balik ke kecil emang lu dari kecil dengerin lagu ini? Ya. Jadi ini gue juga pernah ngebahas nih. Ternyata kita berempat itu somehow terpapar sama musik keras itu sejak dini, gitu. Okay. Si Ricky itu dari SD juga sama dia, dia sempat sekolah di Malaysia, di Malaysia sendiri kan lebih cepat dapetin informasi kaset-kaset apa. Dia tuh terpanggil ketika ngelihat cover-cover yang sangar. Jadi padahal ada Siti Nurhaliza lo ya di sana. Iya makanya. Aryan juga sama dari kecil juga yang dia cari itu adalah covernya dulu. Kita kan zaman dulu kan gitu. Discovering musiknya adalah ngelihat covernya kaset gitu. Nah kita tuh terpanggil ketika ngelihat ada gambar tengkorak. Lu juga berarti? Gue inget gue TK. Gue suka banget. Gue suka banget Kiss. Oke. Gue TK karena ngeliatin gambar-gambar muka kan Gene Simmons apa segala gitu. Gue inget gue minta digambarin sama kakak gue. Gambarin gue jadi Gene Simmons dong gitu. Di make upin gitu. Itu baru cover, belum dengerin lagunya padahal lu. Udah dengerin. Justru kan kalau discovering gue dulu tuh ini tua banget nih. Zaman dulu tuh ada zaman-zamannya kalau lu tahu rental kaset Betamax sempat mengalami. Tahu dong. Iya, ngalamin dong. Nah, kan? Ngalamin dong. Nah, terus kaset-kaset Betamax itu kan selain ada film seri, Voltus apa segala-segala, ada juga yang musik. Top pop sama rock concert. Nah, gue perkenalan sama musik rock tuh gara-gara si kaset-kaset itu. Yang si rock concert ini isinya musik-musik rock semua. Nah, daripada yang top pop gue lebih seneng nonton yang rock concert. Somehow gue terpanggil gitu ngeliatin Iron Maiden, ngeliatin apa segala gitu-gitu tuh gue lebih terpanggil ketika ngeliat cover-cover yang gambar tengkorak tuh gue lebih yang apa yang membuat apa membuat lo kayak gitu Mas yang tarik kayak gitu? Teori kita kita tidak memilih musik rock tapi musik rock memilih kita. Oke. Itu dalam banget tuh. Itu dalam banget itu. Enggak, soalnya gue lihat either you get it or you don't gitu. Iya, bener. Gue punya anak 2, cewek sih, tapi terus gue berusaha kayak mempaparkan musik rock. Mereka gitu. Ponakan-ponakan gue gitu. Calling call sih kamu gue. Iya gitu. Jadi kayak, nah terus akhirnya kan gue ngalamin setelah 20 sekian tahun ngeband ini, ada masanya emang musik rock metal tuh tren, tapi ada masanya enggak. Tapi ketika masanya enggak ini tetap aja ada anak SMP belasan tahun yang bang gue suka banget musik lu gitu, akan selalu ada. Jadi kayak memang kayaknya karakteristik ya, maksudnya dari satu tongkrongan lu akan lihat yang ini suka musik keras, yang ini suka musik akan selalu ada gitu. Berarti lu kalau di mobil lagunya gitu juga, nggak mungkin denger Raisa atau gitu ya? Gitu. Raisa gitu nggak mungkin denger. Raisa kalau kerjaan gue.
Iya, tapi sehari-hari dengerin musik kayak gitu juga nggak? Heavy metal nggak? Iya, akhirnya. Kalau Maksudnya, lagi ada anak lo 2 juga sama lagi. enggak, maksudnya gue juga di rumah kayak seringnya gue headphonean. Tapi gue akhirnya selalu berusaha discovering new musik. Tapi buat referensi ya. betul Referensi. Ya. lebih ke situ sih. Gitu. Oke, karena pada zaman lu kan pasti sebenarnya slow rock juga ngalamin kan? Ngalamin semua. Iya. Gitu. Berarti nggak lewat aja ya, tetap karena lu sukanya itu ya lu fokus di situ dari dulu ya. Iya, sebenarnya gue suka semuanya. Maksudnya gue berbagai genre nggak melulu selalu rock metal gitu. Cuman selalu terpanggil lah gitu. Pasti ada yang gue klik gitu. Bahkan sampai sekarangnya gitu. Jadi gue tetap berusaha catch up sama musik-musik keras yang sekarang baru rilis, band-band keras lokal yang baru rilis. Gue selalu berusaha catch up gitu. Lu ngeband mulai apa SMP gitu ngeband gak dulu? SD. Udah lagu keras juga? Apa sempat lagu Oasis gitu nggak? Enggak. Jadi selalu keras lah ya pokoknya ya. Jadi gua kelas 5 SD. Gua di rumah gua tuh ada drum dan kakak gua pernah ngajarin gua basicnya lah gitu. Pada suatu hari geng komplek gua tuh kebetulan ada anak-anak skate gitu dan mereka emang pengen bikin band dan mereka senengnya musik-musik keras pada zamannya ada Ramones, ada Iron Maiden, ada kayak gitu-gitu. Nah, mereka pengen bikin band. Terus, Mot, lu kan di rumah ada drum, berarti lu bisa main drum dong? Bisa. Gue bilang aja dulu bisa demi diterima di pergaulan gitu. Karena gue pengen ikutan di tongkrongan ini, mereka mau bikin band. Oh ya udah. Terus akhirnya gue ngulik, jadi gue otodidak sebenarnya. Jadi belajar drumnya juga otodidak ya? Otodidak. Gue cuma pernah diajarin basicnya sekali sama kakak gue. Sisanya. Nah zaman dulu kan kita nggak punya YouTube untuk jadi referensi. Jadinya yang gue lakukan ya gue dengerin, gue coba ikutin, kayaknya mainnya gini. Jadi gue juga nggak tahu. Masih kayaknya itu ya. Sampai sekarang juga gue nggak tahu gue main drum tuh bener atau enggak sebenarnya. Tapi ya karena cara belajar kita dulu kayak gitu. Akhirnya gue manggung pertama tuh 5 SD, 6 SD gitu. Acara 17-an di depan rumah bawain punk rock Ramones, bawain Iron Maiden, bawain Metallica-an gitu. Anak-anak SD, SMP gitu pada manggung itu. Itu pertama gue manggung tuh itu. Mas, orang tua lu dengan waktu lu memilih musik seperti itu aman-aman aja? Kayaknya mereka nggak ngerti ya. Maksudnya mereka orang tua generasi boomer gitu. Yang mereka juga nggak tahu. Tapi mereka dengerin musik yang heavy metal gitu juga? Enggak, sama sekali. Berarti lu pas di mobil bokap lu tetap pakai kaset Kiss juga diputar? Ya enggak, gue ke bawah ya. Walkman. Soalnya kayaknya orang tua gue tidak paham ya. Maksudnya gap generasinya udah terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Gue anak ke-6 yang jarak umurnya emang jauh banget antara bokap gue sama gue gitu. Ngerti. Jadi mereka juga paham-paham enggak gitu. Bahkan sebenarnya kesadaran nyokap bokap gue bahwa oh kamu tuh musisi rock, oh kamu tuh banyak yang nonton deh. Itu tuh baru sekarang gitu. Ketika gue kasih lihat foto, gue kasih lihat YouTube, sambil pertanyaan orang tua, kamu manggung-manggung ini dibayar? Iya. Selama ini taunya apa lu drummer Kahitna? Nggak ngerti gue. Nggak mungkin dia pikir, oh ini ngeband hobi doang. Hobi. Gitu. Dia pikir mungkin gitu. Oke. Dia juga nggak nyangka kan maksudnya. Oh ternyata diterusin ditontonin nih sama anak muda ini gitu. Kesadarannya baru sekarang. Sampai akhirnya lu kuliah di Bandung, FSRD, ITB. Iya. Berarti kan lu memang punya darah seni yang lumayan ya. Kenapa lu dulu pilih kuliah situ, Mut? Kakak gue tuh emang udah kuliah di seni rupa. Jadi gue udah tau lah kuliah itu. Gue dari kecil juga gue seneng gambar. Terus gue lemah di pendidikan yang lain gitu ya. Terus kayaknya oke lah. Tapi akhirnya gue bener-bener baru mau gue ini dia seni rupa. Jadi pada suatu hari SMA dong berarti? Ini SMA. Gue punya band sama vokalis gue tuh almarhum Sule namanya. Dia itu anak seni rupa. Nah, suatu hari dia tuh angkatannya serius band. Jadi dulu serius band itu sebelum jadi serius band yang kita kenal sekarang, rocker juga manusia itu, mereka itu band kampus. Terus udah gitu, mereka itu manggungnya tuh konsepnya kayak variety show. Jadi ngeband, tentu di tengahnya ada komedi, manggung di tengahnya ada kabaret kayak gitu-gitu. Diperankan rame-rame sama satu angkatan. Nah, mereka waktu itu harusnya manggung di acara High Day. Drummernya si Hayam jarinya patah. Mereka nyari additional.
si teman gue vokalis gue ini, oh ini aja teman ini adik kelas gue nih, drummer gue anak SMA si Kemot. Gue jadi datang ikutan latihan. Gue latihan, gue manggung, gue ngeliatin kegiatan mereka. Ini kelakuannya aneh-aneh gini anak-anak ini dan apa segala. Terus ini kayak gini nih anak-anak kampusnya. Ini dia nih, kayaknya ngaco nih kuliah di sini. Gue mau ke sini gitu. Ada yang ngambil sana. Akhirnya gue jadi lucu. Justru alasan gue bukan karena gue bukan nggak tahu. Karena pelajarannya bahkan ya. Gue bahkan nggak tahu. Zaman dulu kan kita nggak punya sosial media dan apa-apa untuk gue bisa browsing. Ketika gue masuk ke seni rupa, gue bisa jadi apa? Nggak punya. Jadi emang sedungu itu pilihannya gitu kayak. Wah ini kampusnya kayaknya selesaikan dalam berapa tahun Mas? 7. Tapi selesai ya, wisuda ya. Penjurusan apa dulu? Desain produk, gua Aryan sama desain produk. Oh. Jadi dulu tuh begitu masuk tuh ada istilahnya TPB tahun pertama bersama kan. Jadi sebelum ke penjurusan. Betul. Betul. Nah sebenarnya semua anak seni rupa yang gua tahu desain tuh pasti pengennya masuknya ke desain grafis DKV. Itu pilihan pertama. Akhirnya kan karena slotnya terbatas, yang masuk yang nilainya bagus. Oke. Geng-geng yang nilainya kurang kemana nih? Kebuang kan ke jurusan yang lain gitu. Kalau di kampus gue dulu nggak gitu sih. Kalau mau semua ke yang satu ya udah yang ini kosong. Dikosongin. Iya. Nah kalau di seni rupa dulu enggak. Ada kuota berarti. Ada kuota gitu. Jadi si DKV udah cuman yang. Jadi isinya nih anak-anak jago gambar, yang pinter-pinter. Siapa semua. yang jadi, ada nggak yang lu sekarang tahu? Yang jadi seseorang gitu mungkin? Oh ya banyak. Jadi ya bos-bos di advertising agency gitu semua udah pada jadi. Gua Aryan gini kan semua yang pengen masuk DKV tapi nggak cukup nilainya. Akhirnya kebuang kemana? Pilihannya ada interior, ada desain produk, ada apa. Oh kayaknya produk kali ya, ya udah masuk. Tapi ya gitu, begitu di desain produk kan bikin modeling objek, bikin produk apa segala gitu, bikin model mobil. Ketika gue lagi ngamplas gitu, ini kayaknya gue salah jurusan nih. Jadi di tengah situ gue udah mulai ngerasa, ini kayaknya gue bukan pada tempatnya. Nah jadinya akhirnya gue pencarian jati dirinya jadi di situ, di tengah-tengah momen itu. Nah, udah gitu kena reformasi, sempat demo dulu apa segala. Jadi banyak waktu terbuang itu sebenarnya gitu nyari jati dirinya sampai gue ketemu sama teman-teman Cerah Hati. Jadi Cerah Hati lebih dulu daripada Sering ya? Bareng, kurang lebihnya timingnya. Jadi Cerah Hati itu adalah kumpulan di anak-anak Bandung dong ya? Jadi si Cerah Hati sendiri sebenarnya awalnya tuh bukan sebuah company, dia kayak kumpulan tongkrongan mahasiswa gue bilangnya. Jadi tongkrongan mahasiswa yang seneng ngulik audiovisual. Karena di Bandung kan non-existence industri audiovisual. Nggak ada IKJ-nya, nggak ada gitunya. Jadinya anak-anak yang ngulik sendiri gitu. Nah, mereka tuh udah mulai ngerjain beberapa project video klip, sempat ngerjain video klip coklat yang pertama banget kayak gitu. Nah, gue jadi nempel sama mereka. Terus mulai ngerjain beberapa project. Mostly waktu itu projectnya adalah video klip band-band indie Bandung. Jadi itu tuh timingnya bersamaan sama MTV ngebuka pintu untuk band-band indie masukin video klip. Mereka kan kekurangan konten. Nah di beberapa musisi dan label di Bandung ada yang mulai rising. Kayak misalnya waktu itu Fast Forward, tau-tau ngerilis Mocha. Terus ngerilis Homogenic beberapa band. Coil juga merilis sendiri. Nah mereka dapat kesempatan untuk masukin video klip ke MTV karena MTV-nya butuh konten. Nah udah jadinya ngontak si anak Cerah Hati ini. Jadi mau dong bikin video klip dong. Mocha. Gitu. Nah sama kan band-band indie pada nggak punya duit. Duit kita cuma ada segini gitu. Makanya akhirnya solusi kita tuh akal-akalan si miskin lah gitu. Jadi kayak Mocha kan gue nggak ada proses syuting sama sekali. Kita cuma boyfriend ya ini kita bahasnya. Jadi dia cuman kayak kita foto stop motion lah ya. Stop motion. Ketika bahkan waktu itu teknisnya orang belum pernah melakukannya. Karena pada saat itu kalau kita ngeliat video klip pasti karya Rizal, Mantufani, Jai Subiakto, Dimas Jai, gitu. Gambar-gambar cantik gitu kan. Muai semuanya itu gitu. Kita nggak akan punya, kita nggak punya skillnya, nggak punya uangnya, nggak punya alatnya. Akhirnya gimana solusinya? Nah referensinya kita dapat dari video art. Jadi dari lingkungan kampus tuh kita ngelihat, oh kalau solusi-solusi video art nih akal-akalan si miskin nih. Gitu. Stop motion apa semua segala. Nah, jadi dulu pas awal kita jadi dikenalnya gitu, memberi video dengan treatment yang tidak biasa, yang lebih artsy lah gitu.
Nah awal pemunculannya itu gara-gara gitu. Iya. Zaman dulu stop motion kan kameranya masih analog dong. Ya. Iya dong. Terus udah gitu, tapi sebenarnya waktu itu tuh mulai ada aplikasi-aplikasi editing tapi bajakan. Premiere, After Effects itu gitu. udah mulai ada ya. Ada tapi bajakan semua gitu. Wah, kita pokoknya semua akal-akalan si miskin aja. Kan tagline dari Cerah Hati itu adalah production house with heart. Ya. Iya kan gitu. Itu gimana itu ceritanya kalian ngambil tagline itu? Ya kalau gue ngelihatnya waktu itu kita tuh ngerjain sesuatunya with passion lah gitu. Jadi objektifnya bukan semata-mata finansial gitu. Iya. Pada awalnya. Bahwa kita ngerjainnya karena kalau dipikir secara matematik sebenarnya nggak masuk semuanya gitu. Iya. Kita pernah didatengin satu DOP senior lah di kampus yang udah jadi DOP besar di Jakarta, datang ke kita marahin kita. Lu kalau bikin video nggak boleh gini harganya. Lu ngerusak pasar gini. Kemurahan maksudnya. Gitu. Lu tuh harus mencapai standar gini. Sedangkan kita emang pertama kita nggak punya teknisnya, kita nggak punya skillnya apanya, tapi kita punya passionnya aja. Iya. Akhirnya dari passion ini gimana menghasilkannya. Makanya banyak teknis-teknisnya yang kita akal-akalan semua gitu. Shooting di rumah doang. Cuman nge-shoot miniatur apa. Pokoknya bagaimana menghasilkan visual yang menarik aja gitu. Nah menurut gua jadi by heart-nya tuh di situ gitu passionnya. Meskipun dengan segala keterbatasannya. Ya awalnya gitu. Tapi ya sambil berjalan waktu mulai nambah pengalaman, mulai nambah berkognisi, mulai datang tawaran-tawaran, ya akhirnya tumbuh juga sih akhirnya gitu. Oke. Nah sampai sekarang berarti Cerah Hati udah berapa tahun? 21, 22. Sudah established. Sama ya tahunnya maksudnya berarti mirip ya kurang lebih ya. Timnya masih sama mas? Timnya kurang ada 2 yang ganti, yang udah keluar gitu. Tapi mostly masih sama lah ya? Masih sama. Kalau seringnya dari awal tuh lu berempat nggak pernah ganti? Nggak pernah ganti? Sebasis pernah, tapi sebelum rekaman. Oh. Jadi Mas, ada satu basis. menurut lu gini, apa yang membuat timnya tuh tetap bisa solid, baik di Cerah Hati ataupun di Seringai? Pasti ada kurang lebih kalau menurut gua tuh kayak ada formulanya kan, kayak gitu kan. Apa yang membuat bisa tetap kalian tetap bisa bersama-sama? Pertemanan. Sebatas pertemanan itu ya, aja. maksudnya startnya harus dari situ dulu. Iya. Jadi kalau gue ngerasanya bahwa kan ini kan teman-teman gue sama seperti Seringai adalah teman-teman gue main. Jadi startnya dari situ. Bahwa kita bukan berkumpul untuk kita bikin sesuatu yang menghasilkan duit. Gitu. Tapi tongkrongan. Ngapain yuk? Gitu. Itu makanya kalau band yang dikumpulin karena kompetisi masing-masing belum tentu awet ya. Betul. Kenalannya baru ya. Betul. Tapi gini mas, dalam perkembangannya itu kan masing-masing berkembang. Seringai berkembang, kemudian Cerah Hati berkembang kan, misalnya jadi sebuah rumah produksi yang diperhitungkan. Otomatis itu kan semuanya kan pasti akan bertumbuh dan berkembang kan. Gimana kalian tetap bisa menjaga persahabatan kalian itu, tapi di satu sisi juga udah memang harus dikelola dengan modern dan profesional, kayak gitu. Ya. Nggak maruk. Itu kuncinya ya. Semuanya di band sama di itu ya. Kayaknya ya maksudnya itu susah loh sekarang. Enggak, soalnya gue ngeliatnya maksudnya si Cerah Hati juga gue ngerasa dia kayak production house yang haus maruk ngejar semua diambilin apa tuh ada libur ya. Atau bahkan nggak milih maksudnya semua diambil. Suka nggak suka. Yang penting budget oke gitu. Nggak kayak gitu juga. Ya cara bertahannya ya udah nanti kita survive masing-masing, cari sumber revenue lain. Atau kita makanya kayak si Cerah Hati bikin space namanya Sagala Rumah Studio. Jadi kita punya satu bangunan yang kita jadiin tempat kolektif. Mulai dari dipakai untuk syuting, disewain ke orang untuk syuting ataupun orang latihan apa segala, di situ bikin kafenya segala. Daerah mana itu? Di daerah Andaras itu. Oke. Nah, itu tuh maksud gua gimana kita mecah sumber revenue supaya ngejalanin si entity-nya tidak terbebani terlalu stressful di situ. Iya. Nah makanya balik lagi ke yang tadi kenapa sih Seringai banyak banget kesibukannya gitu, supaya beban ekonominya nggak dibebanin ke semua si di band Seringai. only. Jadi misalnya ini Seringai nggak produktif nih, 5 tahun nggak rilis album.
Ya udah nggak nggak apa-apa masalah juga. karena kalian semuanya masing-masing dari kalian produktif kan kayak gitu. gitu. Terus Dan begitu. juga nggak jadi miskin gara-gara Itu nggak ada satu penghasilan betul. dari seringai. Itu satu kalau mau gue ya ini adalah salah satu strategi ya kalau boleh dibilang ya atau satu strategi yang sangat menarik loh kalau menurut gue. Ya kalau mungkin kalau ngomong strategi bisnisnya adalah diversifikasi kan. Diversifikasi. Tapi kita nggak sadar melakukannya. Maksudnya organically gitu. Iya, Kita seperti melakukannya itu. gitu. Jadi kita melakukan diversifikasi lebih karena pertemanan. Maksudnya Iya. ya udah deh, daripada lu susah lu mau sambil gawe nggak apa-apa deh. Kalau kadang-kadang lu harus bentrok kita pakai di sini ya udah nggak apa-apa deh. Mungkin kalau band lain nggak akan kan. Iya, nggak nggak bisa. Lu harus profesional. Iya. Terus kayak misalnya ngomongin arah musik. Iya. Kita harus punya lagu yang jualan. Iya. Enggak, kita nggak pernah. Itu sih kamu kuncinya di sana sih. Akhirnya lu masuk ke dunia show director lah ya. Gue juga nggak paham itu kenapa. Iya. Raisa itu pertama kali lu. Pertama kali. Gue juga nggak ngerti. Dan langsung tuh project besar loh kamu. Iya. Iya, GBK gua juga. loh ya. GBK itu. Beres Raisa kan lagi kayaknya mulai keasikan di dunia show director ini ya. Creative director. Nextnya apa sih gua aja belum tahu loh. Kemarin kan sempat bantuin di Synchronize Festival. Oke. Ya tadi kan dalam di waktu ini ada podcast Mas. Ini udah mulai kan, udah mulai mengarahnya, udah mulai beloknya belok usah nih. spill dulu. Maksudnya gak minta di spill, tapi di tahun depan dalam waktu dekat lah ya. Kira-kira masih menjadi show director atau creative director di konser penyanyi. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Itu aja. Ada. Nah, Ada ya. Nggak akan berhenti kamu gue. di Indonesia tuh Nggak kalau ada, udah begitu. kecebur di Yes. satu pasti orang Udah, dengar. demand-nya akan terus kan masuk gitu loh, akan datang. Apalagi lu berhasil gitu. Nah Pasti itu kan maksud gue ya.